Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Eee, Seperti biasa, selamat datang kembali, selamat menyaksikan kembali, video dari channel kita Logic Trade. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai, market review di bidang yang namanya emas ya. Kenapa di video ini dibuat? Karena, eee, ada sesuatu yang menarik yang terjadi di bidang emas gitu. Apa yang menarik? Silahkan, eee Silahkan ditonton dan kita akan mulai pembahasannya. Coba kita lihat indeks emas dulu ya, emas dunia XAU. Emas dunia, lihat emas dunia mulai dari Oktober kemarin itu rebound gitu. Oktober itu kemarin itu rebound. Nah, ini menurut saya pribadi bisa pemicunya adalah konflik Timur Tengah gitu. Karena emas merupakan safe haven gitu ya. Kalau banyak yang ini menyimpan di properti atau yang lain kan itu bisa dihancurkan. Dan emas itu adalah bisa dibawa kemana-mana. Makanya emas menarik karena bisa dibawa kemana-mana. Jadi walaupun dia terjadi konflik atau apa, emas biasanya bakal menarik gitu ya. Selain emas itu yang menarik biasanya kalau ada konflik-konflik itu geopolitik dan lain-lain, itu adalah di bidang perminyakan gitu. Tapi kali ini ada sesuatu yang menarik di emas, makanya kita lihat di sini gitu. Nah, kalau kita lihat emas di sini, Oktober naik dan dia retrace ya. Retrace ini kalau kita tarik Fibo dia itu, di mana ya? Di 0,382 dia retrace gitu atau di MA jangka panjangnya di MA 200-an. Apa sekali MA 200-an sini ya, tapi ini bukan 200 pas 200 sekian. Seperti teman-teman tahu, saya tidak suka dengan kata 200 pas gitu ya. Nah, sekarang hari ini dia emas penutupan kali ini dia terbang tinggi lagi gitu. Dan dia di sini sudah BO breakout structure-nya gitu. Di sini dia sudah breakout structure. Emas sudah breakout BOS sudah breakout structure dia di sini. Emas sudah akan lebih tinggi lagi. Dan kalau kita lihat sekarang dia lagi menguji resistennya di sekitaran 2050-an ya, 2050-an. Di atas sudah main di atas 2000 sekarang penutupan di 2040 gitu. Jadi emas sepertinya bakal menarik dari segi emas. Saham-saham apa yang sekiranya terdampak dari emas ini? Pertama kita lihat saham-saham yang di cap dahulu. Yang pertama MDKA. MDKA juga seperti kita tahu, wah dia ada rebound di sini ya. Dia ada rebound di sini. Kalau teman-teman sering melihat video kita tentang pembelajaran, ini bisa ditentukan ini apa. Ini adalah swing week off ya. Bukan swing, spring week off. Spring week off. Week off spring terjadi. Kenapa? Ini week off spring terjadi biasanya itu adanya sesuatu atau secara market maker itu dia untuk menjemput batas stop loss dari retail gitu. Dan kalau candle ini terjadi juga kalau dari segi fundamental terjadi karena uh, laba usaha si MDKA ini menurun walaupun revenue-nya itu meningkat tapi net income-nya menurun gitu. Nah, namun setelah itu dia bangkit lagi dan volume lebih banyak. Makanya dia itu spring wake off gitu. Nah, jadi bagaimana mau masuknya di sini, setup-nya di sini, ini sudah dapat momentum spring wake off, kita tunggu saja di sini. Kalau dia breakout di sini, BO masuknya itu ya BO aja, BOS. Terkonfirmasi. Dia breakout ini, masuk aja di sini setelah breakout ini ya. Breakout structure, BOS structure atau
ini di BO juga, BO trend, BO breakout internal eksternal trend, bisa di breakout ini bisa spekulasi untuk buy gitu ya, spekulasi buy, apalagi kalau ada breakout dengan volume yang bagus, itu sangat menunjang untuk si MDKA ini. Nah, targetnya bisa sampai ke 3.200 dan 3.300, sepertinya bakal nyampai. Itu apalagi didukung dengan katalis harga emas yang meningkat sekarang ya, tadi yang kita bahas. Itu untuk MDKA. Selain MDKA ada juga saham yang namanya yang agak besar juga, itu adalah Antam juga. Nah, dengan sentimen emas ini, Antam juga menunjukkan adanya rebound gitu ya, setelah dia turun jauh seperti ini. Teman-teman bisa lihat turun jauh seperti ini, dia downtrendnya parahnya, turun jauh, dia rebound gitu ya, rebound gini. Terus bagaimana itunya? Seperti biasa kita ya tunggu saja, buy on breakout saja gitu ya. Ini kalau dia nge-break di sini, ini kan kemarin tadi pagi udah nge-break gitu ya. Tapi di retest lagi untuk close di pas di resistennya. Nanti malam atau besok pagi atau besok lah sepertinya dia akan di break ini. Dari volumenya sudah mulai menarik gitu. Dari volume hari ini menarik daripada volume-volume sebelumnya. Itu untuk Antam. Apalagi Antam kan udah lama penurunannya. Udah sejatinya ada technical rebound lah untuk dia. Selain Antam, BRMS juga menarik. Dan intinya emiten-emiten emas ini sangat menarik lah. BRMS ini menarik kenapa? Satu, lainnya, downtrend lainnya itu sudah di break. Trend line yang ini sudah di break. Ya, break downtrend lainnya ini. Ya, break downtrend lainnya. Ya, mantul di MA 200-an, ini bukan 200 pas seperti saya bilang 200-an, tapi ini kayak angka 200 sekian. Ini saya dapat angka ini melalui beberapa riset ini, tapi saya tidak akan kasih tahu 200, intinya ini bukan 200 pas. Dia mantul dan sekarang dia breakout juga ya. Dia ini di sini sedang bukan breakout, dia sedang menguji resisten lagi. Resisten, tapi dari price and volume ini kita kan sangat kuat dengan price and volume ya, sangat suka dengan hal-hal yang itu. Ini bakal potensi breakout gitu, potensi breakout. Nah, kita bisa spekulasi buy after breakout juga, mirip-mirip sama indeks emasnya gitu ya. Jadi kebanyakan emiten-emiten emas ini mencoba untuk breakout dari resistennya. Kalau kita lihat juga candle-nya bagus ya, Marubozu gitu, Marubozu dengan volume yang cukup oke, lebih tinggi nge-spike daripada volume-volume sebelumnya. Nah, volume di hari sebelumnya. Selain itu, apalagi gitu? Apalagi itu saham-saham besar ya, saham-saham kecil juga ternyata ada impact-nya gitu. Coba kita lihat, oh selain saham kecil ada juga yang Archie ya. Kita lihat Archie juga emas ya. Archie setup kita sudah di seperempat bawah kan, sekarang dia udah mau breakout juga Archie ya. Archie juga terkena sentimen positif juga ini. Nah, dia bakal bring out dari nya gitu, dari sini sepertinya dia bakal breakout dari sideways-nya bisa sampai ke 430-an. Archie juga bagus dari chartnya. Dari saham kecil seperti kita tahu, kita sudah sering bahas ini juga FBCT. FBCT bukan, SKMI. SKMI sudah kita sering bahas di SKMI, kita bahas di saham-saham singkron dan menarik, tiara terpendam, di saham mutiara terpendam, dan secara khusus kita bahas di saham-saham gocapan juga untuk SKMI. Sekarang dia kita buat kemarin itu konfliknya Timur Tengah, volumenya menarik, present volumenya menarik, target jangka pendek sudah lewat 16% sudah lewat, sekarang dia melanjutkan kenaikan target jangka panjang kita di 70 gitu. Apakah ini akan sampai? Saya yakin pasti sampai, apalagi
karena volumenya juga lebih menarik lagi muncul. Itu yang ngambil SKMI selamat ya. Nah, happy cuan karena ini sering kita bahas di saham-saham swing murah menarik kita dan saham-saham gocapan. Itu untuk SKMI. Selain SKMI ada juga yang namanya PESAP ya, PESAP. PESAP juga menunjukkan tren positif atau mengikuti tren positif dari emas ini. Nah, bisa lihat di sini. Dia menunjukkan price and volume-nya juga sudah mulai muncul. Nah, dari sini kan kecil-kecil sekarang udah mulai muncul dan dia hari ini ditutup hijau 88%, 22,33% di angka 88. Jadi kalau untuk PESAP kalau kita lihat sebagai untuk jauh ya, area akumulasi dia di sini untuk si PESAP. Area akumulasi dia sendiri itu ada di sini. Sini aku area akumulasi dia. Jadi kalau kita beli sekarang itu belum terlambat sebenarnya. Dan kita bisa juga masuk dengan setup andalan kita setup sideways itu seperempat bawah seperempat atas ya. Ya begini. Bisa ditunggu 86 turun 2 tik ambil saja bisa gitu ya. Ini rewardnya menarik untuk ini. Nah, akumulasi dia di sini apalagi nanti dia break sideways-nya ini dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Secara ini kan dia sudah turun jauh nih. Nah, chartnya sudah gini dan dia sekarang sideways panjang. Dia ada tanda-tanda untuk bangkit lagi. Tuh, pace up. Nah, namun ada satu emiten yang sebenarnya belum bergerak jauh. Jadi bisalah kita ya dan low risk juga ya bisa kita spekulasi di sini yang itu nama Harta Dinata ya. Harta Dinata. Ini belum bergerak jauh, belum terlalu terkena sama sentimen si emas, tapi dia sudah menunjukkan tanda-tanda. Low risk juga kalau untuk si harta ini. Kalau jadi saya suka kalau dari chart itu ada harta karena lebih low risk gitu ya. Karena dia itu risknya di sini tepat. Risknya itu kecil. Risknya itu kecil ya kalau dia plus di bawah tiga di bawah inilah di 200-nya plus di bawah 378 buang saja gitu ya. Rewardnya bisa paling dekat itu di 462 ya. Jadi rewardnya itu 1:3. Itu sudah sangat menarik untuk nge-swing untuk begitu. Dan juga kalau diperhatikan tertarik ya Fibo. Tarik Fibo. Yes. Nah, kalau kita tarik juga Fibo sekarang dia berada di area momentumnya juga di antara 0.618 sampai 0.786. Nah, berada di area momentumnya juga itu si harta ini. Jadi harta cukup menarik karena dia selain low risk dan selain low risk dan juga yang spike volume sebelumnya di sini. Dia ada spike volume di sini. Yang spike volume di sini. Kalau saya sih berharap ya, dia itu membuat spring ya. Harapannya dia buat spring. Saya tulis ya harapannya HRTA buat spring dulu. Tuh. Ya, ini harapannya spring dulu ya. Harapannya dia nggak spring dulu ke MA 200-annya. Habis itu kita ambil, perhatikan dan dia naik ke harapannya. Tapi kalau di bawah naik juga sekarang tidak apa-apa karena juga sekarang masih low risk. Kalau dia nggak spring, kita tambah posisi lagi. Sebenarnya ini dia juga sudah melakukan spring di sini naik lagi ternyata tidak kuat. Gagal springnya sekarang di sini. Kalau spring lagi itu sangat menarik gitu. Ya, tapi bisa saja tidak terjadi springnya di sini. Oke, itu untuk emiten emas. Apalagi emiten emas kira-kira ya PRMS. Uh, eh,
Oke, itu sajalah. Dan untuk sementara itu saja. Kalau bisa kita lihat emiten-emiten emas ini sudah menunjukkan adanya kekuatan bullish ya. Hanya tanda-tanda perubahan tren ke tren yang lebih positif gitu. Jangan lupa semua yang kita bahas di sini hanya asumsi pribadi saja. Asumsi pribadi, ambil yang baik, buang yang tidak baik gitu ya. Untuk masuk silakan dianalisa kembali gitu ya. Jangan terlalu mentah-mentah apa yang kita bilang. Karena kita tidak tahu di sini ada kepentingan apa gitu. Oke, untuk teman-teman yang suka sama channel kita juga dan ingin mendukung channel kita untuk tetap berbagi ilmu dan informasi, bisa bolehlah traktir kita kopi di Traktir ID. Nanti akan kita kasih slide-nya setelah ini dan untuk linknya boleh dilihat di deskripsi. Nah, terima kasih. Oh iya, berikutnya sebelum kita tutup, kami akan ini juga memberikan mungkin dalam minggu ini ada satu sektor yang bagus lagi selain emas gitu. Ada pertumbuhan yang tiba-tiba bagus gitu. Dan sebenarnya sektor yang pertumbuhan tiba-tiba bagus itu juga sudah ada di saham-saham gocapan gitu. Sudah ada saham-saham gocapan yang high risk dan menarik ini. Sekarang dia menunjukkan kekuatan yang bagus juga. Dan mulai tumbuh semua kebanyakan dari golongan di sektor itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di video-video berikutnya.